Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lakukan tindakan sirkumsisi ya. Tadi kita udah belajar alat-alat yang harus disiapkan, jadi ya, kita langsung tindakannya ya. Yang pertama kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lupa ini sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua kita harus mengetahui ya indikasi dan kontraindikasi ya. Indikasi pada sirkumsisi itu sudah pasti, kalau kita sebagai orang Islam ada wajib ya hukumnya melakukan sirkumsisi. Kemudian biasanya untuk kesehatan juga, kalau ada contohnya pada kasus-kasus yang hemosis ya. Hemosis itu artinya pasien dengan kulupnya itu tidak bisa dibuka ya, sehingga susah, sehingga terjadi kalau kencing biasanya melembung. Yang kedua, parahemosis itu artinya kita bisa membuka atau mengkanalisasi, tapi justru tidak bisa dikembalikan lagi. Itu parahemosis ya. Ya, jadi itulah salah satu indikasi. Nah, kontraindikasi yang jangan sampai lupa kita adalah apakah ada kontraindikasi. Kalau ada kontraindikasi, sebaiknya kita tidak lakukan tindakan sirkumsisi. Apa aja? Contohnya ini ya, ada lubang ini ya, atau ostium uretra eksternalnya adanya di atas, atau hipospadia, atau kadang-kadang bisa di bawah sini. Di bawah apa namanya? Epispadia ya. Ya. Itu adalah satu kontraindikasi walaupun tidak mutlak ya. Jadi sebaiknya kalau ada hipospadia dan epispadia kita rujuk atau kita kualifikasikan ke bagian urologi ya. Kemudian pasien-pasien yang alergi obat itu sebaiknya hindarkannya, apalagi kalau alerginya alergi obat nyeri ya, atau obat nasi, itu sebaiknya jangan dilakukan di tempat kita. Lebih baik kita kirim ke rumah sakit. Satu lagi, biasanya penyakit yang penyakit darah ya, hemofilia dan sebagainya ya. Nah, itu adalah salah satu kontraindikasi yang artinya kita sebagai dokter umum tidak boleh melakukan, dan itu adalah porsinya dokter spesialis. Oke, baiklah, itu adalah anggap aja pasien ini tidak ada kontraindikasi. Jadi kita akan lakukan anestesi dan ini ya. Tindakan yang pertama kita lakukan adalah kami sudah berdiri atau duduk di sebelah kiri pasien ya. Kemudian kita lakukan implantatnya sudah, maka kita lakukan tindakan aseptik. Jadi aseptik kita biasanya dengan ini. Yang pertama kita dengan ini iodin povidon ya, kita lakukan dari pangkal ya, ini dari pangkal terus dari pangkal sampai ke ujungnya ya. Ini dengan iodin povidon. Kemudian kita buang, kita ambil lagi yang baru ya. Kemudian kita lakukan dengan alkohol ya, ini dengan alkohol. Kemudian kembali ya, kita dari pangkalnya terus ya, dari pangkal terus sampai ke ujung ya, sampai bersih semua ya. Nah, itu adalah desinfektan ya. Kemudian setelah desinfektan kita lakukan, kita tutup ya, tutup dengan duk steril ya. Kita tutup dengan duk steril ya. Oke, kita tutup dengan duk steril, tidak. Kemudian kita menyiapkan squid ini ya, squid. Tadi kita tahu dosisnya lidocaine adalah 4 mg per kilogram berat badan. Jadi artinya kalau pasien ini beratnya 15 kilo, artinya kita butuh 4 kali 15 artinya 60 mg, di mana 1 mililiter itu setara dengan 20 mg. Jadi kita butuh 60, jadi 60 berarti 3 cc ya. Jadi makanya pas ini ada 3 cc, kita isi ya dengan tadi dengan lidocaine ya, 3 cc diisi ya. Isi 3 cc ya. Nah, kita udah terisi 3 cc ya. Kemudian jangan lupa dibuang O2-nya ya, kita buang. Setelah itu kita lakukan penyuntikan di tegak lurus ya. Ini tegak lurus di sini ya. Ini tegak lurus ya. Jangan terlalu dalam ya, sampai kita menembus fascia penis atau fascia bab. Yang kalau kita nembus seperti menembus kertas ya, krek gitu ya. Kemudian kita aspirasi ya. Kalau tidak ada darahnya kita depositkan ya, ini kita taruh aja yang terlalu banyak ya, setengah sensi aja. Kemudian kita cabut ya. Kita cabut tapi tidak mencabut ya. Kemudian kita
gerakan goyang ke arah ke jam ini, jam 11 ya, di jam 11 atau jam 10 ya. Kemudian kembali seperti nembus kertas atau fascia penis atau fascia penis profundus atau fascia buk ya. Kemudian kita aspirasi ya, lagi kita depositkan 1 cc ya. Ya. Kemudian kita cabut lagi tapi tidak mencabut ya. Tidak sampai mencabut. Kemudian kita goyangkan ke arah kiri sama seperti nembus kertas lagi, kemudian aspirasi ya, kemudian depositkan lagi ya. Ya, depositkan lagi ya. Nah, depositkan lagi. Nah, udah selesai. Cabut. Nah, kemudian supaya aman, supaya tidak sakit, kadang-kadang kita sisanya itu kita ini lakukan input ini suntikan subkutis ya di sini ya. Ya, ini di bawah ini subkutis ya. Ya. Oke, subkutis. Nah, ini subkutis ya, ini subkutis ini. Sisanya aja. Jadi artinya tadi setengah, 1 cc dan ini setengah, jadi artinya pas 3 cc ya. Dan setelah dilakukan anestesi, kita masase ya, ini masase terus, masase semua supaya artinya lidokainnya cepat menyebar dan bereaksi ya. Kemudian kita tes ya, coba tes pakai klem ya. Kita klem ya, ini kalau tidak sakit artinya ya sudah baal. Jangan kita mau nanya dia sakit nggak. Anak kecil biasanya kalau disuntik pasti sakit. Jadi walaupun dia nggak sakit, kalau ini pasti bilang sakit ya. Jadi lihat aja, kalau kita jepit dia tidak nyeri atau tidak meringis atau tidak nangis atau teriak gitu. Artinya dia tidak sakit. Nah, kalau sudah tidak sakit, ya, kemudian kita lakukan preputium ini ya, ini kita tarik ke luar ya. Jadi, artinya itu namanya kranidisasi ya, dikranidisasi sampai terlihat kolumnya ya. Ini sampai terlihat kolum. Kalau sudah terlihat kolum, kita bersihkan ya, ini dibersihkan ya. Anggap aja ini kolumnya udah terlihat ya, ini kolum kita bersihkan. Biasanya di sini banyak smegma ya, pada kolom penis ya. Kolom penis ada ini atau kolom glandis ini banyak artinya smegma ya. Setelah terjadi ya, artinya udah bersih, baru kita balikan lagi ya, dibalikan seperti semula, jadi seperti gini ya. Nah, penis yang begini ini udah siap dilakukan kita pemotongan ya. Saya lupa ya, jadi tindakan ini bukan sirkumsisi sebenarnya. Yang kita lakukan adalah dorsumsisi. Kalau sirkumsisi kita potong ya, dipancung ya. Ini adalah dorsumsisi. Jadi kita lakukan apa? Kita ambil klem arteri lurus 3 biji ya. Jadi ini klem arteri lurus 3 biji ya. Oke. 3 biji klem arteri lurus. Tahap pertama yaitu adalah menjepit pada jam 10 ya. Jadi ini menjepit pada jam 10 ya. Cara kemudian yang kedua menjepit ya pada jam 1 ya atau jam 2 ya, jam 1 di sini ya. Nah, satu lagi menjemput pada jam 6. Nah, kita akan dapatkan ya dari posisinya kita jepit jam 11, jam 1, jam 6. Kemudian jangan lupa kalau saya di bawahnya ini dikasih ini ya, kasa steril ya. Nah, setelah itu kita lakukan pengguntingan atau pemotongan. Potongan yang pertama kita pakai ini ya, guntingnya gunting yang tajam tumpul, yang tajamnya di atas, tumpulnya di atas. Kemudian kita tarik ini ya, kita gunting pada jam 12 ya. Ya, terus pada jam 12 sampai kurang lebih 3 mili dari apa? Dari mana? 3 mili dari kolom glandis ya. Kemudian kita ambil gunting yang bengkok ya. Ini yang bengkok ya, ini bengkok. Kemudian kita gunting dari jam
jam berapa? Dari jam 6 ke bawah, dari terus ke atas sampai ini ya, dari gunting. Kemudian kita gunting lagi dari jam 6 yang dari sebelah kirinya. Ya, terus oke, maka akan kita dapatkan segini ya. Kalau memang tidak rata, kita ini ya, kita rapikan ya. Kalau memang masih ada, jangan langsung dijahit ya, tapi kita rapikan ya, Nah ini merapikan ya, seharusnya tadi ini udah selesai ya tempatnya ini ya, harusnya sampai rapi ya. Hati-hati jangan sampai menggunting dan penis ya. Nah fungsinya ini tadi apa, kasa steril itu untuk menutup ini ya, mendep ya. Kemudian setiap perdarahan ya, kita klem ya, ini diklem. Wah ini mau ada perdarahan di sini, kita klem ya. Ada lagi mana? Oh ini di bawah, biasanya di bawah ya, pada jam 6 itu banyak perdarahan ya. Kita klem ya. Nah kemudian setelah klem kita ikat ya, ikat pakai benang ya. Jadi ini diikat ya. Ini contohnya satu aja, diikat ya. Ikatnya boleh pakai tangan atau pakai alat, boleh terserah ya. Ini diikat ya. Terus dibalik ya supaya kita kena semua yang di ini. Jangan lupa 3 kali ya jahitannya. Oh ini susah, kita pakai ini ya, dan jahitnya pakai ini, pakai ngikatnya pakai klem arteri ya, lebih gampang ya. Oke. Nah, kemudian kita gunting sependek mungkin ya benangnya ya. Kita gunting sependek mungkin ya. Kemudian kita lepas ya. Nah ini juga diikat lagi. Udah lepas dah. Nah sekarang kita lihat dulu masih ada perdarahan enggak. Pastikan tidak ada perdarahan ya. Kemudian kita dibersihkan dulu ya. Nah kalau udah tidak ada perdarahan lagi, nah inilah kita siap menjahit ya. Jahitan yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan catgut ya, dengan catgut. Dan catgut tadi yang 3 ini ya, pada jam 6 dulu ya, jam 6 ya. Jam 6 kita akan menjahit itu. Nah ini pada jam 6 kita jahit ya, dari fasia ke kulit menyilang ya. Ya kemudian kita ini kemudian kita menyilang dari kulit dari fasia lagi sebelah kanan ke kulit, dari fasia ke kulit sebelah kiri ya. Nah itulah jahitan yang disebut angka 8 ya. Nah maka kita akan dapatkan ikat ya. Jangan lupa 3 kali ya. Kemudian kita klem aja untuk sebagai kita buat tali kendali ya. Udah.
kemudian kita jahit lagi pada jam 12 ya, karena kita ada sebelah kiri, berarti dari kulit dulu, dari kulit ya, kemudian kita cari fasianya ya, hati-hati, kemudian kita ikat lagi sama tadi. Oke, 3 kali, jangan lupa sama ya. Ini pun sama, kita bikin tali kendali ya. Nah, maka akan kita dapatkan ya tali kendali pada jam 6 dan jam 12 ya. Kemudian selanjutnya kita juga akan kita jahit juga. Kalau dia secara minimalis, artinya nggak terlalu banyak ya, maka kita akan jahit bisa aja jam 6, jam 12, jam 9, jam 3 ya. Tapi kalau umpama pasiennya penisnya besar, maka kita akan menjahit jam 6, kemudian jam 10, jam 2 ya. Jadi ini ya, jadi jam 6, jam 8 ya. Jam 6, jam 8, kemudian jam 10, jam 2, jam 4. Jadi artinya apa? Di sini jam 6, jam 8, jam 10, jam 2, dan kemudian jam 4 ya, itulah ya. Jadi itulah kalau jahit yang terbaik itu ya. Tapi bisa juga lebih ya. Jadi tergantung kondisinya. Ya, anggap aja kita udah jahit ya jam 8, jam 10, jam 2, dan jam 4. Maka kemudian jahitan yang ini, yang sesuai tali kendali, kita diputuskan ya, jangan terlalu panjang tapi jangan terlalu pendek banget ya. Jadi ini sama di ini, maka kita akan dapatkan seperti ginian ya. Nah, kemudian setelah selesai menjahit, luka sirkumsisi ini kita bersihkan dengan NaCl ya, dengan NaCl semua dibersihkan dengan NaCl ya, dengan NaCl ya, sampai dilihat tidak ada perdarahan lagi. Kalau sudah tidak ada perdarahan, baru biasanya kita kasih ya, bisa salep antibiotik atau sofratul ya. Nah, kemudian kita akan membungkus ya. Membungkusnya gimana? Jadi caranya begini, kita bagi ya, ini bagi 4 ya. Terus bagi ya. Terus kemudian kita akan ini taruh dan menyilang begini ya. Nah, itu menyilang. Kemudian kita akan plaster, menyilang dulu sini, kemudian melintang. Jadi karena saya sendirian ya, saya lepas ya. Dilepas ya. Jadi handscoon saya lepas, kemudian saya bisa plaster ya. Plaster pertama yaitu angka menyilang begini ya. Plaster selanjutnya agak panjangan dikit ya, tapi jangan terlalu panjang banget ya. Maka kita akan buat menyilangnya begini ya. Kemudian ke bawahnya ya, terus ke bawah. Nah, kemudian ini lagi jadi. Nah, sehingga terbentuk plaster yang bagus jadi ya. Jadi nih. Hati-hati jangan sampai yang di plaster adalah band penis ya. Nah, setelah baru selesai. Jadi kita mengakhiri tindakan ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan tidak ada komplikasi dan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan kemudian kita memberikan obat yang diberikan biasa kalau oral, yaitu antibiotik dan analgetik antipiretik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.